Halo guys, welcome back to channel YouTube ZT Hobi Jajan. Oke, so pada video kali ini aku akan nge-review, kali ini enggak sebuah ya. Kali ini bukan sebuah, tapi ada 7. Nah guys, jadi pada video kali ini tuh aku akan nge-review ini dia. 7, apa sih namanya ini nih? Apa sih, aku coba Google dulu ya. Namanya apa sih kalau Iron Man ngasih ini? Sebutan untuk ke-7 armor Iron Man. Harusnya ini kayak ada namanya gitu loh. Tapi apa ya namanya ya? Aduh, ngabisin durasi nih bos. Nggak tau guys, nggak ketemu. Ya udahlah, pokoknya intinya aku akan nge-review ke-7 armor Iron Man ini guys. 7 armor utamanya Iron Man lah intinya ya. Jadi ada Mark 1, Mark 2, Mark 3, Mark 4, Mark 5, Mark 6, dan Mark 7. Ini semua adalah brand ZD Toys ya. Jadi di sini aku akan nge-review 7-7-nya sekaligus karena ini reviewnya akan cepat banget, tapi di sini juga aku akan sharing seputar aku sempat melakukan repaint guys di action figure ZD Toys aku pada kali ini. Jadi ada 2 figure yang aku repaint di sini ya. Ada 2 figure yang aku repaint dan aku bakal sharing gimana kira-kira pengalaman aku selama aku nge-repaint guys. Nah, di sini ada hal yang menarik banget yang kalian harus banget ikutin sampai habis. Oke, mari kita mulai. Oke, sebelumnya aku akan kacau-kacaukan dulu kali ya ini. Apa namanya ini? Formasi ini ya harus aku bubarin dulu karena ya kalau kayak gini aku nggak bisa nge-review ya guys ya. Jadi aku harus turunkan dia dulu. Nah, pasien pertama kita adalah ini dia guys. Mark 1. Ya, kalau misalnya kita ngebahas Mark 1 untuk ZD Toys menurut aku ini bagus ya. Karena aku suka banget dia tuh kayak ada efek weatheringnya gitu loh. Jadi kalau ZD Toys kan biasanya bikin Iron Man tuh yang mulus ya. Tapi Mark 1 ini dia bikin emang selayaknya kelihatan kayak besi gitu loh catnya guys. Jadi ini aku suka banget sih, warnanya tuh kayak besi old banget karena kan dia emang dibikin dari rongsokan ya sebenarnya ya, bukan rongsokan sih, kayak barang-barang bekas lah bisa dibilang. Jadi untuk eksekusinya ini menurut aku bagus banget, tapi artikulasinya dia emang nggak terlalu bagus guys. Kalau untuk Mark 1 ini ya, artikulasinya tuh sangat-sangat terbatas sekali. Kalau kepala ya bisa noleh kanan kiri, tangannya bisa basic lah ya, maju mundur. Terus sikunya ini ada artikulasi tapi sangat-sangat tipis sekali guys karena dia terhalang sama detail-detail gitu loh. Nah, aku juga suka banget detail-detailnya. Sebenarnya untuk Mark 1 ini dapat aksesoris belakangnya ya. Kayak ada apa namanya tuh? Untuk semburan apinya gitu loh. Cuma masalahnya adalah aku lupa guys aku taruh di mana. Jadi ya udahlah ya. Anggap aja ada lah, sebenarnya ada ya. Tapi karena di belakang jadi aku nggak pakein guys. Dan di sini aku sengaja beli Mark 1 ini yang ada LED-nya guys. Nah, kayak gitu. Semoga terlihat ya oleh kalian ya, tipis gitu ya, karena dia cuma ada di dada doang gitu ya. Jadi ya balik lagi, aku suka banget sih sama ZD Toys Mark 1 ini ya, karena menurut aku ukuran skala 1/10 dia tuh cukup detail ya. Kalau misalnya ini skala lebih kecil, misalnya kayak 1/12 itu kan aku nggak tahu dia bakal mendapatkan detail-detail Mark 1 atau enggak ya. Tapi untuk so far ZD Toys menurut aku paling sweet spot. Oke? Itu dia guys, Mark 1. Jadi menurut aku ini bagus banget untuk kalian mau koleksi. Oke, Mark 1 selesai, kita langsung lanjut ke Mark kedua. Nah, ini dia guys, Mark kedua yang sudah aku repaint. Damn bro, ini keren banget setelah aku repaint ya. Jadi kalau misalnya Mark 2 ini tanpa di repaint atau bawaan dari ZD Toys, dia tuh warnanya tuh agak-agak kusam gitu loh. Agak abu-abu aku nyebutnya ya. Nggak silver karena dia nggak glossy guys. Nah, setelah aku ketemu nih, jadi aku nge-repaint ini nih dari Bandung. Ada jasa orang repaint figure gitu, dan dia tuh domisili Bandung. Dan aku langsung kontak dia, namanya ada di sebelah sini. Oke ya, menurut aku ini orang kerjanya cepet banget kayak sulap guys. Dan kerjaannya rapih banget, hasilnya bagus banget, dan harganya menurut aku cukup terjangkau ya. Kalau misalnya aku banding-bandingin sama jasa-jasa repaint yang lain. Nah, sekarang kita akan coba langsung saja detailnya. Mark kedua yang sudah saya repaint menjadi silver yang nyaris chrome ya. Ini aku bilang nyaris chrome ya. Jadi karena itu kayak udah lumayan reflektif gitu loh. Nih, detailnya seperti ini guys. Menurut kalian gimana? Oke banget ya. Ini rapih banget sih kerjaan dia sih.
Warnanya aku suka banget, dia kayak chrome gitu. Tapi aku nggak tahu nih warnanya ini awet atau enggak. Soalnya kalau sekarang pun kalau dilihat ya, dia tuh kayak ada luntur-lunturnya gitu loh guys. Cuma kalau misalnya kita lihat dari jauh ya udah gitu, chrome gitu kan. Ya, gitulah kira-kira ya. Dan ini juga aku beli yang LED feature. Jadi LED bisa dihidupin. Nyalakan ya? Pasti nyala dong. Oh, damn bro. Ini aku nge-repaint harganya 450.000 kalau tidak salah ya. Menurut aku ini worth it sih kalau untuk repaint ini. Dia bagus banget hasilnya. Jadi ya inilah setelah di-repaint. Oke, Mark 2. Jadi kalau untuk Mark 2 sendiri, artikulasinya sangat-sangat basic ya seperti Zilitus pada umumnya. Kepalanya bisa muter kanan kiri. Cuma bisa ke bawah dan nggak bisa ke atas. Terus ada shoulder pad, cuma bisa naik turun doang ya. Kalau untuk Mark 2 ini shoulder pad cuma bisa naik turun doang. Seperti inilah kira-kira. Oke. Nah, terus tangannya juga bisa ya normal lah ya. Ada double joint di siku dan nggak bisa terlalu jauh double jointnya. Terus untuk bagian torso bisa ditarik, bisa masuk, bisa tarik gitu ya. Untuk bisa memperluas sedikit, bisa nunduk dia. Sedikit aja tapi nunduknya, oke. Terus di belakangnya dia ada flap yang bisa dibuka juga. Dan flap ini juga menutupi si on off-nya guys. Jadi kayak gini. Jadi kalau misalnya flap dibuka, ada tombol untuk aktifin LED-nya. Oke. Terus di kaki bisa ditarik seperti biasa, jadi toys normal sekali, bisa di apa namanya ya? Ya begitulah ya, normal lah pokoknya kalau untuk artikulasi. Oke, lalu di sini juga ada dengkul, dengkulnya juga double joint seperti ini. Lalu dari kakinya juga bisa digerak-gerakin. Tangannya juga ball joint, ya basic lah, kalian udah pasti tahu lah ya kalau untuk artikulasi ZD Toys itu sendiri guys. Oke, cuma ya balik lagi kalau untuk ZD Toys sebenarnya aku bukan ngincer artikulasinya ya. Jadi aku ngincer apa ya bisa dibilang ya, proporsinya gitu loh. Karena menurut aku ZD Toys ini proporsinya bagus ya. Karena dia minim artikulasi jadi dia bisa bikin apa ya, bentuknya tuh lebih bagus gitu loh. Gitulah kira-kira guys. Mark kedua repaint ya. Ini aku sangat recommended kalau kalian mau nge-repaint, silahkan repaint di tempat orang ini guys, di Bandung. Oke ya. Oke, kalau gitu kita lanjut ke pasien selanjutnya. Oke, pasien selanjutnya kita punya Mark 3. Iya, jadi Mark 3 ini adalah hasil repaint dari Mark 2 yang tadi yang warna silver ya. Kalau menurut movie-nya kira-kira seperti itu. Jadi kalau menurut aku untuk detail dia sama persis, bedanya itu cuma di catnya aja. Dan menurut aku ZD Toys ini ngecatnya bagus banget ya. Suka banget sama warna merahnya itu, kayak beraninya tuh apa ya, laki gitu. Nggak merah yang kayak mau imlekan gitu loh guys. Jadi merahnya tuh enak banget dilihat. Agak-agak merah deep gitu loh. Oke ya. Terus warna goldnya juga goldnya halus gitu, elegan banget, bukan gold yang mentereng gitu kan. Terus dia juga punya fitur LED. Aku sengaja banget guys. Hidup kan? Ya, aku sengaja banget ya beli Mark 1 sampai 7. Itu semuanya fiturnya full LED aku beli. Biar nanti kalau misalnya aku pajang dan aku nyalain LED itu bakal bagus banget. Oke ya. Jadi kalau untuk Mark 3 aku rasa aku nggak perlu terlalu banyak bahas untuk artikulasinya karena sama persis sama Mark 2 tadi ya. Karena secara bentuk dia tuh kayak 10/10 samanya, cuma beda catnya doang. Jadi untuk detail kira-kira seperti ini. Warna merah sama goldnya on point, bagus banget, detailnya juga bagus banget. Oke ya. Apa perlu aku bandingin sama Hot Toys-nya? Tapi aku udah bandingin sama Hot Toys-nya sih. Jadi kalau kalian belum nonton review Hot Toys yang Mark 3, silahkan nonton. Videonya ada di, ya udah dicek aja pokoknya. Jadi di situ juga aku ada ngebandingin antara Hot Toys Mark 3 sama si ZD Toys Mark 3 ini. Dan memang benar-benar tidak beda jauh. Cuma beda ukuran aja guys. Ini kece banget sih. Oke, Mark 3 udah selesai. Matiin dulu LED-nya. Oke, kita lanjut ke Mark 4 kalau gitu. Oke, ini dia guys, Mark 4 lah, malah tidur dia. Oke. Ya udah langsung keluar aja lah kamu ya. Nah, gitu. Oke guys, nah jadi di sini aku punya Mark 4. Mark 4 ini adalah upgradean dari Mark ketiga ya. Jadi untuk detail dia tuh sebenarnya mirip tapi beda gitu loh. Ya, kelihatan dia tuh kayak lebih futuristik gitu loh. Lebih modern ya, lebih banyak lekuk-lekukannya daripada Mark 3 yang kelihatannya kayak lebih polos lah kalau menurut aku ya. Jadi Mark 4 ini yang membedakan sekali itu ada di perutnya sama di pahanya. Terus di fitur apa namanya ya? Apa sih namanya, alur-alur yang ada di dadanya juga beda gitu. Terus sama flapnya juga beda guys. Bentuknya dia seperti ini kalau untuk Mark 4.
Nah, jadi flapnya lebih minim ya, lebih kecil, lebih panjang. Oke, terus di tengah-tengah sini juga ada fitur LED yang aku bisa pencet hidup. Ya, gitu. Ya, Mark 4 juga tentu saja ada LED feature-nya, aku sengaja beli. Dan menurut aku Mark 4 ini adalah Mark yang paling apa ya bisa dibilang ya? Karena dia ada di tengah-tengah gitu loh. Jadi ya udah gitu. Bentuknya mirip Mark 3, nggak terlalu spesial lah kalau menurut aku ya. Ya cuma kayak suit upgrade-an aja sih dari Mark 3 ya. Cuma ya ini oke sih, sangat oke, nice to have kalau untuk melengkapi koleksian kita di Iron Man ZD Toys. Oke, Mark 4 selesai. Kalau gitu kita langsung saja untuk ke Mark ke-5. Nah, ini adalah Mark ke-5 guys. Kalian bisa lihat sendiri ya. Hancur. Hancur. Jadi Mark ke-5 ini adalah hasil repaint pas aku temu jasa repaint di Jakarta guys. Ini saatnya adalah saat dimana aku harus curhat nih sama kalian ya. Jadi Mark 5 aku ini aku repaint dengan harapan warna silvernya tuh lebih nyala gitu loh. Harapannya demikian. Tapi kalian lihat sendiri aja hasilnya nih. Apa ini cu? Hancur cok. Ini orangnya ya ngerjain nih 2 bulan tau nggak? Bener-bener 2 bulan dia kerjain dan hasilnya seancur ini. Compang camping, kalian bisa lihat sendiri lah. Silahkan kalian lihat dan komen sendiri ya. Ini definisi compang camping. 2 bulan nggak ngapa-ngapain, compang camping. Kalau dibandingin sama yang tadi Mark 2 yang aku repaint, itu pengerjaannya cuma 2 hari guys. 2 hari dan hasilnya sebagus itu. Harganya juga sama aja ya. Sama aja. Ini hasilnya kenapa kayak gini. Mau protes, udah aku nggak mau protes lagi udah sama orangnya. Aku udah gedek banget sama orangnya, sumpah lah. Alasannya banyak banget, entah dari alasan sakit lah, entah alasan, pokoknya alasannya banyak banget. Dan aku sangat tidak rekomen ya. Nanti aku bakal cantumin juga. Pokoknya aku bakal cantumin namanya deh kalau gitu ya. Mau bodo amat lah, mau pencemaran nama baik, ini aku review jujur ya. Kalian sendiri aja hasilnya nih. LED nyala, tapi matanya jadi agak hijau. Aku nggak tahu nih kenapa matanya jadi hijau kayak huluk. Semoga kalian bisa notice ya, LED matanya di hijau. Mungkin pas dia nge-repaint ada yang salah kali ya. Aku bisa yakin kenapa ada yang salah karena ya lihat aja nih, compang-campingnya parah banget sih. Dadanya cemong. Terus, banyak banget pokoknya cat yang cemong di sini. Faceplate-nya tuh, aduh, nggak ada obat. Lihat panel line di faceplate-nya. Astagfirullahaladzim. Ya, jadi karena ini Iron Man Mark 5 aku udah kacau begini ya. Aku sampai beli baru ya. Oke, sekarang kita akan langsung saja unboxing ZD Toys Mark 5 yang baru aku beli. Buang. Ngapain ngemesin? Sekalian sebelum aku buang, kita akan bandingin dulu ya. Ini aku udah buka plastiknya, jadi aku langsung saja unboxing seperti ini. Ya, dalemannya ya basic ya, ada tangan, ada efek api, ada stand base. Basic sekali lah intinya. Kita singkirin aja karena tidak perlu ada yang di-review. Kita langsung saja ke figurnya. Ini aku baru beli banget guys, masih fresh from the open. Di dalamnya itu kita dapat suitcase yang pertama. Suitcase lumayan lah ya, buat pajangan, ini lucu-lucuan doang. Taruh sini. Dan Mark 5. After repaint dan before repaint ya guys ya. Apa ini cuy? Ya udah kayak gitulah ya. Oke. Nah, jadi ini yang udah di repaint, yang hancur lebur nggak karuan, dan yang ini yang sebelum di repaint atau original bawaan dari catnya ZD Toys. Lihat sendiri ya. Kalau kalian lihat warnanya itu nggak ada bedanya. Hampir tidak bedanya. Cuma bedanya itu adalah warna ini yang di repaint tuh kayak sedikit lebih light gitu loh, sedikit banget lebih light. Aku nggak tahu kalau kalian notice nggak kalau misalnya di kamera ya, tapi kalau pakai mata sedikit lebih light. Tapi kalau yang original warnanya walaupun sedikit lebih deep ya, lebih dark, tapi dia lebih glossy gitu loh. Nah, kalau ini warnanya kayak pakai apa namanya, cat tembok lah nggak, warnanya kayak creamy gitu loh, kayak creamy. Terus dia juga kehilangan detail-detailnya, sedangkan kalau yang original detailnya masih sangat-sangat terjaga. Jadi bisa dibilang saya sangat membuang-buang segalanya, buang duit, buang waktu, buang figur, buang duit lagi. Ya, buang duitnya 2 kali karena ini aku harus nggak pakai nih, nggak tahu nih mau diapain ya, buat di apalah, buang kayak atau apa, kasih orang kayak. Dan aku harus beli lagi, buang duit lagi.
dan buang waktu 2 bulan nggak ngapa-ngapain, hasilnya hancur. Oke, ini Mach 5 aslinya itu matanya warna putih guys, nggak warna hijau. Kalau aku hidupin dan kalian bandingin ya, lihat aja sendiri. Apakah kelihatan? Mach 5 gue yang lama jadinya warnanya hijau matanya. Aduh, nggak tau lah. Dah, oke. Mach 5 buang lo ini, nggak guna kamu. Oke guys, jadi ini kalau misalnya kita akan ngebahas artikulasi dikit kali ya. Untuk artikulasi ZD Toys seperti biasa ya, kepalanya tentu saja bisa noleh, oke, bisa nunduk-nunduk dikit. Terus artikulasi di shoulder pad ini ya cuma bisa naik turun doang, basic aja untuk Mach 5. Terus tangannya sedikit loose kalau yang baru ya. Ya agak-agak letoy dikit gitu, tapi masih bisa pose, masih bisa. Cuma agak letoy aja ketika digerakin. Oke. Terus untuk sikunya ada double joint, lumayan double jointnya ya. 90 derajat lebih ini kalau aku lihat. Terus torso bisa ditarik, tentu saja, bisa noleh-noleh, bisa nunduk-nunduk dikit. Oh, bisa ke belakang jauh dia, tapi dia bolong sayangnya. Oke, kita balikin lagi dulu. Terus kakinya bisa ditarik ke bawah, biar dia lebih tinggi. Enggak sih, biar dia lebih bisa ada artikulasi dikit lah. Nah, cuma masalah adalah karena pola kaki Mach 5 itu tinggi paha, jadi dia nggak bisa nendang ke depan guys. Kehalang jadinya dia. Jadi walaupun bisa ditarik ke bawah, pahanya itu agak percuma, oke? Terus bicep bisa diputer, paha bisa diputer tentu saja. Terus dengkulnya double joint, jauh banget ditekuknya, bagus. Terus untuk telapak kaki normal ya, bisa naik turun, bisa pivot, ya kayak gitu. Oke, jadi ini dia Mach 5 ku yang baru, pengganti yang gagal di repaint. Sakit hati aku, cok, udah ganteng lah ya. Oke, jadi ini dia Mach 5 dan curhatanku, oke. Sekarang kita akan lanjut ke Mach ke-6. Oke, kita lanjut ke Mach ke-6. Wah, Mach ke-6 ini salah satu Mach favorit orang-orang ya. Alasannya cuma satu, karena dadanya segitiga. Padahal untuk secara body, dia tuh 80% mirip banget sama Mach ke-4. Nanti kita akan bandingin ya, Oke. Jadi ini dia Mach ke-6 ya. Kalau misalnya kita lihat sekelebet itu tuh mirip banget sama Mach ke-4. Kita akan cari tahu bedanya ada di mana, samanya ada di mana. Yang paling obvious adalah dadanya bentuknya segitiga guys. Jadi ini pertama kali Tony Stark itu menciptakan elemen baru untuk menyelamatkan hidupnya dari racun. Oke. Jadi kalau misalnya kita hidupin LED seperti ini. Kece sih ini memang. Ini pertama kali aku nonton Iron Man, Mach yang paling aku suka tuh Mach 6. Pasti orang-orang banyak banget yang suka sama Mach 6 ya. Karena mungkin ada ceritanya di balik itu kan, dan lagi juga dia bentuknya lebih gagah gitu loh. Dan karakternya berbeda, jadi bentuknya segitiga gitu. Nah, sekarang kita akan recall lagi Mach ke-4. Ini dia Mach ke-4. Nah, ini ya, kalian bisa lihat sendiri. Apakah ini mirip atau mungkin sama? Gitu ya. Kalau dari belakang dia tuh sebenarnya mirip banget. Bedanya cuma di pahanya doang. Jadi kalau Mach ke-4 ini pahanya tuh kombinasi antara gold sama merah. Sedangkan kalau Mach 6 pahanya full gold sama ada sedikit gunmetal gitu. Oke ya, terus untuk perutnya juga sama persis. Shoulder depan, bagian dadanya ya ada bedanya lah dikit-dikit. Lebih ada goresan gitu ya. Terus untuk shoulder pad sama persis. Untuk tangan di bicepsnya tuh kayak ada gunmetalnya. Sedangkan kalau Mach 4 polosan warna emas aja gitu. Ya gitu. Tapi secara bentuk ini kayak mirip banget gitu loh memang. Oke ya, pola kakinya sama persis, sayapnya juga sama persis. Ini kalau dinyalain seperti ini kira-kira. Mach 4 dan Mach 6. Jadi kalau untuk artikulasi aku rasa nggak perlu dibahas karena ini juga mirip banget sama artikulasi Mach 4. Oke ya, cuma kita lihat detailnya kira-kira seperti ini perbedaan Mach 6 dan Mach 4. Cuma aku tuh bingung ya, banyak banget di luar sana orang bilang kalau Mach 4 dan Mach 6 ini like literally sama persis. Dan menurut aku enggak sih, enggak sama. Kalau misalnya dinilai kesamaan tuh sekitar 80% lah nilainya. Nggak benar-benar sama persis. Tapi orang tuh kayak bilang seakan-akan ini kayak sama persis. Cuma beda dadanya doang kata gitu. Padahal ini beda cuy. Mana mata kau bilang ini sama persis. Oke ya. Mach 6 selesai. Nah sekarang kita akan ke Mach 7. Mach terakhir. What? Jeng jeng. Saatnya play lagu. Teng. Teng 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 teng. Teng, teng, teng. Oke, jadi Mach 7 ini munculnya di film Avengers yang pertama, guys. Film The Avengers. Gimana sih nyebutnya? Jadi Mach 7 ini adalah sampai detik ini
suit Tony Stark atau suitnya Iron Man yang sangat banyak penggemarnya. Banyak banget penggemar Mark 7 ini, termasuk saya. Jadi kenapa sih Mark 7 ini banyak banget penggemarnya? Pertama, alasannya adalah dia muncul di film Avengers. Dan itu iconic moment banget ketika dia muncul dengan potsnya itu loh. Dan dia menyelamatkan Tony Stark yang terjun payung ya, tanpa parasut. Terus dia bisa kayak mendeteksi gelang yang dipakai Tony Stark, terus bisa jadi suit armor gitu loh. Untuk transformasinya tuh keren banget, iconic banget, sangat memorable banget. Terus juga bentuk suitnya itu emang kece banget sih Mark 7 ini. Kalau bisa bilang ya, dia tuh kayak lebih laki gitu loh. Lebih laki daripada lelaki-laki. Ya pokoknya gitulah ya. Jadi intinya Mark 7 ini nih punya base dada atau torso yang sangat-sangat bulky. Dan dia tuh seakan-akan menggendong jetpack gitu loh. Ini aku memang suka banget sih sama Mark 7. Cuma minusnya adalah ZD Toys gagal bikin Mark 7. Kenapa gagal? Karena dadanya jelek. Nih lihat nih. Dadanya kurus cuking kayak dada saya. Jadi Mark 7 tuh dadanya nggak kayak gini guys. Tapi ya mirip sih, mirip. Cuma dia salah gitu loh. Cuttingan ini salah banget sih kalau menurut aku ya. Tapi kalau untuk overall ya udah gitu, bentuknya emang sama, cuttingannya sama, detail-detailnya sama. Cuma emang proporsi aja yang jelek ya. Nanti aku bakal bandingin sama yang aku maksud dadanya bagus gitu loh. Jadi Mark 7 juga sama, ada LED-nya di sini. Kita harus buka sayapnya dulu. Ting, ya kayak gitu guys. Ada LED-nya. Terus di sini Mark 7 ini kece banget ya, untuk pola dadanya bagus. Terus di bagian pundaknya juga nih ikonik banget, kayak ada lebih nimbul gitu ya, pundaknya ikonik banget. Kakinya nih di paha ada kayak silver tempat roket-roketnya, dia juga ikonik banget. Jadi Mark 7 ini termasuk gampang dikenal guys ya, gampang dikenali lah, nggak mirip-mirip sama Mark yang lain. Kalau kalian lihat di detail ya. Oke, jadi Mark 7 kira-kira seperti ini, Mark favorit semua orang. Kita akan coba tes bahas artikulasinya. Siapa tahu ada yang beda gitu kan. Pertama kepala, sama aja. Kepalanya bisa kanan kiri sama nunduk-nunduk, nggak bisa lihat atas. Terus shoulder pad juga kayaknya sama aja ya. Oke, shoulder padnya sama aja, cuma bisa angguk-angguk doang. Terus tangan ya, ke tangan kayak gitu. Oh, ada butterfly joint-nya. Aku lupa mention lagi. Semua Iron Man tuh untuk jadi toys ada butterfly joint ya. Dan cukup bagus butterfly joint-nya. Terus biceps bisa diputar pasti. Terus untuk double joint yang ada di siku lumayan bagus. Terus ada torso yang bisa ditarik, di extend untuk dia bisa ya nunduk-nunduk dikit sama muter-muter dikit bisa. Terus ball joint di tangan sudah pasti, kaki bisa ditarik pahanya. Oke, bisa ditarik biar dia lebih tinggi. Coba kita lihat tendang ke depannya bisa jauh nggak? Lumayan lah ya, nggak separah si Mark berapa tadi yang parah banget? Mark 5. Mark 5 tadi agak parah. Ini lumayan nih, lumayan. Ya, sekitar hampir 90 lah. Ini 75 lah. Bisa nawar kok, bisa nawar. 65 dapat 2. Oke, terus untuk bagian dengkulnya, ball joint, double jointnya lumayan jauh juga. Oke, ya jadi ya kira-kira standarnya ZD Toys lah ya. Kalau artikulasi nggak gitu bagus karena mereka mementingkan postur badan. Itu yang dipentingkan oleh ZD Toys. Termasuk mungkin kenapa dia bikin dadanya si Iron Man tuh kayak ya udah kecil karena itu mikirin artikulasinya kan. Kalau misalnya dadanya dibikin lebar, takutnya dia tuh nggak bisa artikulasi luas gitu loh karena kehalang sama dadanya yang super bulky. Oke ya. Nah sekarang kita akan coba lihat yang mana sih yang menurut aku dadanya itu bagus sebagai Mark 7. Ini aku matiin tuh silau becok kamu ini LED-nya. Silau kali. Oke sebentar, aku akan ambil dulu collection Mark 7 aku, ada 2 soalnya. Ada 3 ding, Oke sebentar. Oke ini dia guys. Jadi ini adalah koleksian Mark 7 yang aku punya ya. Nah kalian bisa lihat dari segala ukuran juga aku ada gitu kan. Jadi yang pertama ini aku punya ZD Toys yang skalanya aku nggak tahu ini sekecil apa nih skalanya. Aku keluarin dulu sebentar. Ya jadi FYI untuk skala kecil ini pun aku ada lengkapin ya. Ada 7 ya. Jadi Mark 1 sampai 7 udah lengkap. Oke ya. Kita akan lihat nih perbandingan dadanya nih. Kalau misalnya teman-teman yang di sono bisa lihat. Kalian bisa lihat nih. Dadanya itu walaupun kecil dibikin. Tapi dia tuh kayak proporsi ini mantap banget sih. Apakah bisa kelihatan? Nih kalau misalnya aku bandingin sama ZD Toys yang menurut aku dadanya kecil banget. Kayak sempit gitu loh guys. Ngerti nggak maksudnya? Kayak kurang wide di bagian dadanya. Kurang wide. Oke ya. Kalau dari samping kira-kira seperti ini. Kalau dari samping sih sudah busung dia, udah bagus ya.
Cuma emang kurang white aja dari depan. Jadi kayak menimbulkan kesan yang kurang gagah gitu loh untuk si ZD Toys yang ini. By the way, ini juga merek ZD Toys ya. Hot Toys juga ada sih, cuma ini merek ZD Toys. Kalian bisa lihat dadanya bagus banget. Indah dadanya guys. Oke, nah sekarang kita akan ngebandingin sama brand kedua, yaitu merek More Storm. Jadi More Storm ini adalah model kit ya guys. Jadi aku ngerakit ini dari nol nih. Seperti anak saya sendiri nih aku rakit. Dari nol. Nah, aku singkirin dulu sebentar biar nggak jatuh. Nah, sekarang lihat sendiri aja nih. ZD Toys sebelah kiri aku, More Storm sebelah kanan aku. Kalian lihat perbandingan dadanya. Si More Storm ini kayak slightly lebih white. Dia emang nggak se-white yang pada umumnya, karena mungkin ya artikulasi lah, biasalah ya. Jadi, tapi menurut aku sangat-sangat better sih. Menurut aku si More Storm ini juga ngebikin Mark 7 tuh ganteng banget guys. Ya, jadi bentuk dadanya tuh sedikit white lah untuk si More Storm. Dan menurut aku nih More Storm juga ganteng banget. Mark 7-nya terbaik sih. Mark 7-nya terbaik guys untuk More Storm ya. Dari samping kira-kira seperti ini. Dadanya sangat-sangat busung. Si More Storm slightly lebih busung ya. Dan untuk jetpack belakangnya juga kayak lebih bagus gitu detailnya. Proporsinya maksud aku. Terus di More Storm ini juga ada sedikit perbedaan. Dia sayapnya ada 4 kayak bisa dibuka. Gitu deh kira-kira ya. Jadi masing-masing kanan kiri 2, sedangkan kalau di ZD Toys cuma masing-masing 1. Jadi dia total ada 2, ini total ada 4 kalau misalnya dibuka semua. Oke, nah, bisa lihat sendirilah. Ini kece banget si More Storm ini boy. Ganteng betul Anda ini bang. Oke, More Storm sudah aku selesai review. Nah, sekarang yang terakhir itu adalah cuttingannya Hot Toys. Ini adalah dewanya Iron Man guys. Kalau untuk proporsi, detail, segala macam ini nggak ada obat. Nah, jadi kalau misalnya kalian mau lihat proporsi aslinya Mark 7 itu lihat aja sih apa namanya Hot Toys ini ya. Nah, jadi kalau untuk perbandingan dadanya kita bahas ya. Kalian lihat sendiri aja nih. Ini cuttingan asli ya. Jadi kalau misalnya kalian nonton di Avengers, lihat Iron Man Mark 7 itu dadanya seperti ini kira-kira guys. Lihat proporsi dadanya. Yang ini udah nge-gym, yang sebelah si Mark 7 yang ini Hot Toys udah nge-gym, kalau yang ini belum ya. Jadi dia beda gitu loh. Lihat sendiri itu. Ya, proporsinya itu bagus banget Mark 7 nih coy. Nah, kalian bayangin aja nih si putih ini kan cuttingan Mark 7, cuma dia tuh kayak special edition. Jadi Mark 7 versi Sub-Zero gitu. Nah, sedangkan aslinya kan warnanya merah dan gold ya. Dan ini kalau misalnya warna merah dan gold pasti ganteng banget. Tapi aku beli si Sub-Zero ini karena warnanya unik, warna putih soalnya, putih susu. Kalau dari samping kira-kira seperti ini, buset. Busung kali bang dadanya, nge-gym gimana kau bang? Kalau dari untuk jetpacknya juga sama ya, di pinggangnya juga kayak lebih wide, lebih bulky gitu. Nah, kayak gitu guys aslinya Mark 7. Makanya semua orang atau banyak banget fansnya Iron Man yang suka banget sama Mark 7 Armor. Emang dia tuh bagus banget, gagah banget gitu. Itulah Mark 7, Mark favorit aku juga, salah satunya ya. Mark favorit aku ada banyak by the way. Mark 7 ini salah satunya yang tidak bisa ditandingin. Old but gold. Real coy, real. Nah, jadi itu dia semua yang bisa aku bahas guys di koleksian aku. Apalah tadi nyebutnya ya? Apa sih kalau kalian tahu tolong komen di bawah ya, kasih tahu aku ya. Apa sih sebutan untuk Iron Man suit Mark 1 sampai 7-nya si Iron Man? Apa sih nyebutnya? Oke, ya ini dia dah. Aku balikin dulu nih Mark 7-nya karena kalian itu cuma figuran ya di sini ya. Jadi kalian nggak usah lama-lama. Balikin dulu. Nah, itu dia video nge-review Iron Man Mark 1 sampai 7 by ZD Toys. Dan pengalaman-pengalaman aku juga waktu aku nge-repaint jasa yang ada di Jakarta dan juga jasa yang ada di Bandung. Dan bagaimana menurut kalian video kali ini? Silahkan komen di bawah ya kalau kalian mau komen apapun atau mau request apapun. Ya, jadi ya ini dia semua koleksi aku Mark 1 sampai 7 dan aku seneng banget ke koleksi ini guys. Semuanya ada LED-nya. Jadi kalau dipasang tuh, kalau dipajang tuh kayak kece banget gitu loh. Ya. Oke, silahkan komen di bawah dan like video ini kalau kalian suka video seperti ini ya. Jangan lupa juga untuk subscribe channel YouTube ini biar kalian tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Oke, sampai sini dulu. Kalau gitu kita akan berjumpa lagi di video-video selanjutnya. Jajan-jajan selanjutnya. Oke, B-roll.